Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada pembelajaran kali ini, pengembangan pembelajaran kimia berbasis TIK, kami yang beranggotakan Toha Mukhtar dan Miranda Cornelia Argata. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kimia khususnya larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pada tayangan berikut ini memperlihatkan buaya memangsa belut. Akan tetapi malah buayanya yang mati. Mengapa demikian? Buaya menjadi mati dikarenakan belut yang dimaksa ini merupakan belut listrik. Teman-teman, baru saja kalian simak video yang berkaitan dengan topik kita kali ini. Yuk kita lanjut menyaksikan video materi belajar pada kesempatan kali ini. Kalian juga pasti ingin tahu kenapa buaya bisa mati setelah memangsa belut listrik. Hal ini dapat kita jelaskan pada materi yang akan kita bahas. Semoga kalian selalu semangat untuk menyaksikan video kali ini ya. Adapun agenda pembahasan kita kali ini adalah kompetensi dasar, materi, praktikum alat uji dan virtual, dan kesimpulan. Yang pertama, kompetensi dasar pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, yakni KD 3.8 menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik. KD 3.9 membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dari pelaksanaan percobaan. Nah, dengan mempelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, teman-teman maka mampu menjawab pertanyaan dari fenomena tadi ya. Mari kita review terlebih dahulu konsep tentang larutan. Larutan didefinisikan sebagai dua zat yang membentuk satu macam fase homogen, di mana setiap zat yang tercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Di dalam suatu larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut, di mana pelarut merupakan zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat yang lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutannya. Sedangkan zat terlarut sendiri merupakan komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Contohnya di sini ada larutan gula yang dibuat dengan mencampurkan air dan gula, larutan garam dengan mencampurkan air dan garam, larutan sirup dengan mencampurkan air dan sirup. Dari contoh ketiga campuran tersebut, di sini air bertindak sebagai pelarut, sedangkan gula, garam, dan sirup sebagai zat terlarut. Teman-teman, berdasarkan kemampuan menghantarkan daya arus listrik, larutan dibagi menjadi dua, yakni ada larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian, berdasarkan kuat lemahnya daya hantar listrik, elektrolit dibagi menjadi dua, yakni ada elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Pertanyaannya, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Penjelasan tentang pertanyaan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Arrhenius dari Swedia saat presentasi disertasi PhD-nya pada tahun 1884. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Zat elektrolit kuat terurai sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion. Zat elektrolit lemah terurai sebagian sehingga jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit. Dalam larutan, zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Kemampuan suatu zat untuk mengalami ion dalam larutannya dinyatakan dengan derajat ionisasi atau dikenal sebagai alfa. Untuk elektrolit kuat, alfa sama dengan 1. Untuk elektrolit lemah, alfa bernilai kurang dari 1, tapi lebih dari 0. Untuk non-elektrolit, alfa bernilai 0. Elektrolit dapat dibedakan oleh rangkaian alat yang diakhiri oleh arus listrik. Oke teman-teman, untuk menguji daya hantar listrik suatu larutan, mari kita melakukan praktikum secara langsung maupun secara virtual lab.
Berikut ini ilustrasi untuk mendeteksi aliran listrik. Pengujian daya hantar listrik pada larutan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang dirangkai sedemikian rupa, sehingga dapat mendeteksi aliran listrik pada suatu larutan. Yang pertama, kita menguji air garam. Pengujian pada air garam di sini kita lihat menunjukkan lampu menyala terang dan juga banyak gelembung gas pada elektroda. Nah, mengapa demikian? Air garam dapat mengantarkan arus listrik karena NaCl dalam air terionisasi sempurna menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Reaksi ionisasi yang terjadi pada larutan garam NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Adanya ion Na+ dan Cl- yang bergerak bebas dalam air ini merupakan penyebab mengapa air garam dapat menyalakan nyala lampu yang terang dan juga menghasilkan banyak gelembung gas. Dari kedua indikator tersebut dapat kita simpulkan bahwa larutan air garam termasuk elektrolit kuat. Percobaan yang kedua, asam asetat CH3COOH menunjukkan lampu tidak menyala dan redup dan sedikit gelembung gas pada elektroda. Mengapa demikian? Larutan asam cuka terionisasi sebagian dalam air sehingga hanya sebagian ionnya yang dapat bergerak bebas. Reaksi ionisasi yang terjadi di dalam asam cuka yakni CH3COH setimbang menjadi CH3COO- plus H+. Oleh karena itu, reaksi dari larutan tersebut menunjukkan bahwa lampu tidak menyala atau dikatakan redup, akan tetapi masih terdapat sedikit gelembung gas pada elektroda. Dari kedua indikator tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa air asam cuka termasuk larutan elektrolit lemah. Pada gula menunjukkan lampu tidak menyala dan juga tidak ada gelembung gas. Mengapa demikian? Dalam larutan, air gula tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik, sehingga tidak ada ion bebas dalam larutannya. Adapun molekul dalam larutan gula C6H12O6 pada uji air gula tidak menunjukkan lampu menyala dan tidak terdapat gelembung gas pada elektroda. Dari kedua indikator tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa air gula termasuk larutan non-elektrolit. Jadi, setelah melakukan praktikum tadi, peristiwa buaya memangsa belut listrik dan mengapa buaya yang mati dapat dijelaskan secara ilmiah ya. Jadi, buaya dapat mati terkena aliran listrik dari belut listrik karena pada ujung kepala belut listrik bertindak sebagai kutub negatif dan ujung ekor pada belut listrik bertindak sebagai kutub negatif. Nah, pada kondisi ini berakibat pada tubuh buaya yaitu ion positif terkonsentrasi pada bagian kepala buaya, sedangkan ion negatif terkonsentrasi pada ujung ekor buaya. Terakumulasinya ion-ion pada tubuh buaya mengakibatkan kematian pada buaya. Teman-teman, itu tadi tayangan video mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.